pagi anak-anak MIS kelas 8A dan 8B. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Baik, pada hari ini kita masuk ke pertemuan daring kita khususnya untuk anak-anak MIS kelas 8A dan 8B. Oke, kemarin kan kita sudah membahas mengenai menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster kan. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Di sini terdapat unsur-unsur pembentuk iklan, penyimpulan maksud suatu iklan, dan menceritakan kembali teks iklan. Oke, Miss akan membahas materinya satu persatu. Dibuka bukunya halaman 33 ya. Sebelum itu sudah tahu kan ya apa itu pesan? Nah, tentu pasti semua tahu kan apa itu pesan? Ya, pesan itu adalah suatu ide, gagasan, informasi atau opini yang dilontarkan seseorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan komunikator. Nah, bagaimana kalau pesan dalam iklan? Nah, kalau pesan dalam sebuah iklan itu adalah merupakan sebuah informasi yang mana hal tersebut ingin disampaikan dari sebuah produk iklan kepada objek penerima iklan atau masyarakat yang berwujud pesan verbal maupun non-verbal. Selain itu juga pesan iklan ia tidak hanya bertujuan agar pembaca menggunakan produk atau jasa iklan, tetapi juga berisi pesan-pesan moral. Misalnya seperti ini contohnya ya, jangan membuang sampah sembarangan agar tidak berakibat banjir atau menjadi penyebab penyakit DBD. Nah, contoh lainnya, selalu jujur meski menyakitkan. Contoh lainnya lagi, selalu berusaha dan bekerja keras. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, Miss rasa itu banyak sekali ya contoh-contoh pada pesan moral, dan tentunya pasti anak-anak Miss paham ya mengenai pesan, baik secara iklan maupun umum. Oke. Kita lanjut, pesan dalam iklan itu tidak ada begitu saja ya nak, pasti memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur pembuat atau pembentuk iklannya. Nah, apa saja unsur dari pembentuk iklan tersebut? Ya, di buku sudah terlihat ya bagaimana unsur-unsur pembentuk iklan. Di dalam buku, unsur-unsur pembentuk iklan itu terdiri dari 6 unsur. Nah, unsur pertama yaitu ada sumber. Ya, sumber di sini artinya adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah sumber tersebut merupakan orang atau organisasi yang memberi dana untuk pemasangan iklan. Dan sumber tersebut juga disebut sebagai pemasang iklan. Nah, yang kedua atau B ada pesan. Nah, pesan di sini adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non verbal. Maksudnya apa? Maksudnya pesan tersebut merupakan perkataan yang disampaikan pada iklan. Pesan dalam iklan itu dapat berwujud tulisan maupun lisannya. Nah, yang ketiga itu ada media. Nah, media di sini diartikan sebagai sarana yang digunakan, misalnya seperti media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Maksudnya, media tersebut merupakan sarana untuk menyampaikan sebuah iklan. Di sini sudah jelas ya tadi apa saja, ada 2 media penyampaian iklannya, yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, selanjutnya itu ada penerima. Nah, penerima ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Maksudnya, penerima tersebut itu merupakan orang yang menerima iklan. Nah, yang kelima itu ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima.
Maksudnya, efek tersebut merupakan kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, dan pembaca. Nah, efek itu ia dapat timbul secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, selain itu, iklan juga sangat berpengaruh pada aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, maupun pola hidup si penerima. Nah, yang terakhir itu ada umpan balik. Umpan balik itu adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah umpan balik tersebut merupakan tanggapan langsung dari penerima iklan berdasarkan iklan yang sudah dilihat, didengar, ataupun dibaca. Nah, sampai di sini paham ya kira-kira? Oke, kita lanjut. Pada halaman 35 ada penyimpulan maksud suatu iklan. Nah, pada penyimpulan maksud suatu iklan, di sini pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya seperti yang telah kamu pelajari pada bahasan terdahulu, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca dapat memperoleh informasi berupa gagasan-gagasan, pesan atau ajakan dalam menyimpulkan suatu iklan. Selain itu, iklan ini dibedakan menjadi iklan strategis dan iklan taktis. Nah, iklan strategis ini adalah jenis iklan yang digunakan untuk membangun merek. Caranya dengan mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk tersebut. Selain itu, bahwa iklan ia memosisikan merek serta membangun pangsa pikiran dan pangsa pasar, yang mana adalah perhatian utama dalam jangka panjang jenis iklan ini. Nah, tujuannya tentu saja mengundang konsumen untuk menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini ada bagi para penggunanya. Nah, yang kedua atau B, iklan taktis. Nah, iklan ini adalah jenis iklan yang bertujuan untuk mendesak atau mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen, memberikan respons pada hari yang sama. Nah, berdasarkan jenis iklan di atas, juga ada beberapa fungsi lain iklan, yaitu fungsi informasional, yaitu iklan yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk dan manfaat yang mereka peroleh. Nah, yang kedua itu ada fungsi transformasional, yaitu iklan yang berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, gaya hidup, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti inilah contohnya di dalam tersebut ya. Nah, bahwa iklan tersebut terdapat nama produk, yaitu produknya bernama wafer renyah. Dan wafer tersebut dicantumkan juga harganya, yang mana harga wafernya seharga Rp1.000 dan tercantum penjelasan tentang wafer tersebut, yaitu betapa renyahnya wafer sehingga memeriahkan harimu. Nah, pada teks iklan di atas tersebut ia memenuhi kriteria sebagai iklan atau poster. Hal itu tampak dan fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Bahasa yang digunakan juga dikatakan sangat sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif. Iklan di atas bersifat komersial dan mendorong masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, teks tersebut juga termasuk iklan atau poster transformasional.
Iklan tersebut bertujuan mengubah sikap masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan, dan respons yang diharapkan masyarakat segera beralih membeli produk makanan berupa wafer. Nah, produk makanan tersebut menyuguhkan keunggulannya, yaitu produk makanan yang murah dan enak. Keunggulan tersebut juga dapat dibuktikan langsung oleh konsumen yang tentunya harus membeli produk terlebih dahulu. Sampai di sini kira-kira paham ya mengenai penyimpulan maksud suatu iklan. Oke, kita lanjut pembahasan kita di halaman 39 mengenai menceritakan kembali teks iklan. Nah, perlu diketahui, memahami suatu teks iklan itu dapat bermanfaat untuk menceritakan kembali iklan tersebut. Caranya dilakukan dengan mengetahui maksud iklan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, hal-hal penting dalam iklan tersebut didata dan dirangkum sehingga menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Nah, hal ini dapat dilihat pada contoh iklan baris yang di dalamnya memuat berbagai singkatan yang seharusnya dimengerti terlebih dahulu maksud dari kata-kata tersebut. Nah, berikut contoh iklan baris. Seperti ini ya, contoh dari iklan baris ya anak-anak. Bisa dilihat ya bagaimana contohnya. Nah, iklan di atas apabila diceritakan kembali menjadi seperti ini ya. Nah, ditawarkan dua tanah, yaitu tanah yang luasnya 1285 meter dan 750 meter. Tanah seluas 1285 meter ditawarkan dengan harga 350 per meternya dan 750 meter ditawarkan 800 per meternya. Lokasi sangat strategis, yaitu di pinggir jalan, tepatnya di Desa Jaya Mulia, Kabupaten Bekasi. Yang berminat dapat menghubungi Pak Tan pada nomor HP 0856 dan seterusnya ya. Nah, itulah salah satu contoh pada iklan baris dan menceritakan kembali teks iklan tersebut seperti apa. Nah, jika kamu masih ingin tahu lagi mengenai iklan-iklan seperti itu, kamu bisa lihat ya di Google, itu banyak sekali bagaimana contoh-contoh yang dapat kamu lihat supaya kamu juga mendapat wawasan mengenai bagaimana membuat suatu iklan ataupun teks iklannya ya. Oke, sampai di sini kira-kira paham anak-anak? Jika masih belum paham atau belum dimengerti, bisa ditanyakan kembali ya ke Miss melalui grup WA kita supaya kita bisa diskusikan bersama-sama dan kalian bisa dapat lebih memahaminya. Oke, untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah latihan soal pada buku paket halaman 39 dan 40 di kegiatan 2.5 ya. Tugasnya di bagian A saja, nomor 1, 2, dan 3. Dan itu dikerjakan di kertas double folio ya nak. Oke, baiklah, demikianlah pembelajaran daring kita pada hari ini. Miss harap kalian dapat memahami materi kita pada pagi hari ini ya, dan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin ya nak. Oke, Miss rasa cukup pertemuan daring kita hari ini. Jangan lupa mengisi kolom komentar dengan mengetik kata hadir ya nak. Oke, selamat pagi, salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan.